Bab 751. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, apa lagi yang bisa kita lakukan? Bukankah Bos King Qiu mengatakan bahwa pasukan laba-laba berkumpul? Jika kita menunda lebih lama lagi, kita tidak perlu bertarung lagi. Kau bisa tinggal di tanah suci ras menara jika kau tidak ingin pergi. Tetap di sini, bajingan. Apakah kau menunggu untuk mati? Memberikan kehidupan kepada orang lain bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan Wang Tua. Dawei, si pengecut itu, sebenarnya tidak berani mengikuti. Hehe, apakah dia pikir dia aman di sini? Dia tidak bisa melakukan serangan balik jika dia menghadapi keadaan darurat jika musuh mengikutinya. Dia tidak bisa tahu kesempatan untuk melarikan diri jika dia tinggal di sini. Dia hanya bisa menunggu kematian. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah berada di era cemerlang begitu lama. Para pemain memperhatikan sosok di tanah yang secara bertahap menyusut dan mendengar arus udara bersiul. Mereka berkuda di belakang naga darah kerangka. Mereka merasa gugup, bersemangat, dan gelisah. Segala macam emosi melonjak di hati mereka. Pertempuran terakhir telah dimulai. King Qiu kembali dari dunia luar 2 jam yang lalu. Dia segera memanggil pemimpin ras menara untuk berdiskusi. Kepala ras menara membuka gudang senjata sesudahnya. Gudang senjata itu memungkinkan mereka memilih senjata dan perlengkapan yang sesuai dengan mereka. Tentu saja, seseorang harus bersedia menyerang kuil laba-laba. Itulah prasyaratnya. Semua orang bersiap selama 2 jam. Anak-anak kecil ras menara yang masih di bawah umur bergabung dalam persiapan. Semua orang berangkat pada malam hari. Itu akan menjadi pertempuran terakhir. Tidak seorang pun menyangka bahwa adegan ini akan datang begitu cepat. Para pemain tidak dapat menyembunyikan rasa takut dan gugup mereka saat menghadapi pasukan laba-laba yang menakutkan dan kuil itu. Para transenden bahkan menjaganya. Tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali jika mereka mati. Itulah aturan di ruang bawah tanah contoh. Mereka memikirkan hal ini dan melihat ke arah tokoh utama. Keberadaan yang diselimuti pasir kuning membuat hati mereka yang ketakutan sedikit mereda. Mereka juga memiliki kartu truf mereka, King Qiu. Pemain terkuat ini mencerminkan kepercayaan diri yang sangat besar tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Itu adalah hasil dari kemuliaan dan kehormatan yang tak terhitung jumlahnya. Ayah, kau tidak bisa meninggalkanku kali ini. Aku ingin bertarung denganmu. Centaur kecil itu memegang erat lengan Richard dan menatap matanya dengan keras kepala. Ia menunggangi punggung Alvis. Ia bersiap untuk menangis jika Richard menolaknya. Richard tersenyum. Ia mengulurkan tangan dan mencubit wajah mungilnya yang lembut. Tidak seorang pun dapat lolos dari pertempuran ini. Kekuatan kuil laba-laba meningkat dengan cepat. Pasukan Twilight City harus melancarkan serangan umum dengan kecepatan tercepat. Mereka tidak mampu menunda. Urgensi berpacu dengan waktu menekan hati Richard. Centaur kecil itu tersenyum dan melambaikan tangan kecilnya di hadapannya. Aku tidak akan lari, ayah. Aku akan membunuh semua monster di jalanmu. Richard mengira Emily bertindak kekanak-kanakan. Dia tidak memperhatikan tatapan serius di matanya. Dewa penipuan di sampingnya menyaksikan adegan ini. Wajahnya yang keriput menunjukkan rasa iri yang tak terlihat. Kenangan berat menelan matanya. Dia memikirkan sesuatu yang indah. Sudut mulutnya melengkung jarang. Dia mendesah sesudahnya. Mungkin, dia akan menciptakan keluarga keturunan dewa jika putrinya masih hidup. Sayangnya, di dunia ini, hal yang paling tidak berguna adalah jika. Dia menggelengkan kepalanya, menekan pikiran di dalam hatinya, dan mendapatkan kembali kejernihan di matanya. Lord Richard, kekuatan planar memberkati ras menara. Mungkin kita bisa memanfaatkannya. Richard menoleh ketika mendengar ini. Dia menatap langsung ke jiwa sisa dewa tua itu. Aku tahu bahwa kekuatan planar mendukung klan menara. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Fakta bahwa pasukan laba-laba tidak dapat memasuki tanah suci ras menara adalah penjelasan terbaik. Namun, kekuatan planar adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Selain itu, ia hanya memiliki naluri paling sederhana dan tidak dapat memiliki kecerdasan khusus. Mudah untuk menggunakannya. Dewa penipuan berkata dengan suara yang dalam. Patriark ras menara memiliki berkah terbanyak. Dia dapat berkomunikasi dengan kekuatan planar dan membiarkannya membantu kita pada saat yang paling kritis. Saya bertanya kepada Popov, tetapi dia tidak tahu tentang ini.
Meskipun Popov adalah pemimpin klan, mereka telah mewariskan warisan ras menara. Beberapa kucing dan anak kucing yang tersisa tidak dapat membawa panji. Saya tahu bahasa rahasia yang dapat berkomunikasi dengan kekuatan planar. Mata Richard berbinar. Pasir kuning melonjak dan menyelimuti dewa penipuan dengan lambaian tangannya. Yang mulia Tai Long, maaf merepotkan Anda. Dewa penipuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membiarkan Richard mengirimnya turun dengan pasir. Popov Black Tower, pemimpin ras Tower level 19, dan Kratos, Dark Soul Eater, menunggangi pohon kuno dewa untuk mempercepat laju. Pohon kuno dewa itu menahan kedua kekuatan gelap ini. Itu mudah bagi Treebeard. Dewa penipuan itu mendarat tak lama kemudian. Richard mengamati pertempuran di bawah dengan saksama. Dia mendengar Popov mengucapkan mantra yang tidak jelas. Tubuhnya memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa pada saat yang sama. Sosok yang mengikuti mantra itu tumbuh semakin besar yang mengelilingi fluktuasi ruang. Itu seperti menanggapi panggilan. Proses ini berlangsung selama 2 hingga 3 menit sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Popov dapat melihat kegembiraan di wajahnya saat ia membuka matanya lagi. Berhasilkah? Dewa penipuan memberi isyarat, dan Richard membawanya kembali ke belakang Arveis. Pasir pun menghilang, dan dewa penipuan tersenyum. Richard merasa penasaran. Seberapa banyak bantuan yang bisa diberikan kekuatan planar kepada kita? Kata-kata ini membuat dewa tipu daya itu tidak terlalu bersemangat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekuatan planar sudah di ambang kehancuran. Kekuatan itu hanya bisa bertahan paling lama 3 hari, menurut umpan balik yang diterima Popov. Kekuatanku sudah melemah hingga ke titik beku. Bantuan yang bisa diberikannya kepada kita akan sangat terbatas. Tidak akan memuaskan. Paling-paling, aku bisa menghentikan turunnya Lolita pada saat kritis. Namun, waktu yang bisa diblokirnya akan terbatas. Kekuatan itu telah membangunkan pesawat itu. Namun, kekuatan planar tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin mengharapkan kekuatan planar untuk memberinya terlalu banyak dukungan. Richard menggelengkan kepalanya. Itu tidak mengecewakan. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Melemahkan Lolita untuk beberapa saat adalah hadiah tambahan. Dia melambaikan tangannya. Percepat pawai. Mereka tidak menunggu siapapun. 3 hari. Kekuatan planar masih bisa bertahan selama 3 hari lagi. Ia bisa saja mati tanpa tahu bagaimana jika ia memilih untuk menunda ini. Ruang bawah tanah tingkat kesulitan mimpi buruk. Tidak ada yang mudah. Pasukan maju dengan cepat dalam kegelapan yang tak berujung. Pemain yang biasanya banyak bicara perlahan-lahan menjadi tenang. Sepertinya mereka merasakan perang akan segera tiba. Semua orang hanya bisa mendengar napas mereka sendiri, dan suara penerbangan itu menyebabkan suara aliran udara. Waktu berlalu dengan cepat dalam suasana yang sunyi. Seluruh langit berangsur-angsur menjadi cerah ketika sinar cahaya pertama muncul di ujung garis pandang seseorang. Richard mengangkat tangan kanannya, dan pasukan Twilight City tiba-tiba berhenti di udara seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda. Mereka melaksanakan perintah dan aturan. Sosok muncul di tanah kerikil berwarna coklat tua di ujung pandangannya. Sebuah kuil laba-laba yang luas berdiri di antara langit dan bumi. Mereka membangun kuil itu dalam bentuk dewi laba-laba di jurang tak berdasar yang membuat banyak iblis tingkat tinggi gemetar. Itulah yang menakjubkan. Mereka memiliki tubuh bagian atas setengah elf dan tubuh bagian bawah laba-laba ola abisal dengan 8 anggota tubuh. Tingginya lebih dari 50 meter, dan sangat menindas. Kombinasi kesucian dan kejahatan memberi orang dampak visual yang kuat. Awan hitam tebal bergulung di atas kuil laba-laba. Di kehampaan, laba-laba raksasa menjalin jaring yang bersinar dengan cahaya hijau gelap. Lapisan demi lapisan jaring laba-laba menutupi seluruh langit. Sekilas, seolah-olah kuil itu adalah makhluk jahat kuno yang memelihara dewa iblis jurang. Laba-laba adalah keturunan kuil. Meskipun mereka berada jauh, laba-laba di depan mereka segera menemukan pasukan besar Twilight City. Raungan terdengar saat jaring laba-laba di udara mulai merayap. Kewaspadaan tinggi. Musuh dapat menemukan semua unit yang tidak dikenal dalam jarak 10 km dari kuil laba-laba, bahkan jika mereka tidak terlihat. Mereka tetap memperoleh informasi, meskipun iblis lilin tingkat transendensi menghalangi penyelidikan malam itu. Mata Richard menajam. Dia melambaikan tangannya dan terus memimpin pasukan maju. Semakin besar skala pertempuran, semakin itu adalah kontes kekuatan. Itu masih merupakan ujian pedang paling tajam,
meskipun skema dan strategi sangat membantu. Pasukan yang diselimuti pasir kuning secara bertahap mendekati kuil laba-laba. Laba-laba membentuk kuil menjadi dewi laba-laba yang bercokol di tanah datar dan menjadi semakin luar biasa. Richard melihat kuil yang jauh dan penenun kekosongan di langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah saat langit berangsur-angsur rusuh. Richard menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, "Tabu genderang perang." Saat dia selesai berbicara, dong, 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 ketukan drum yang berat terdengar dari belakang, dan semua orang merasakan gelombang darah panas mengalir ke jantung mereka. Niat pertempuran melonjak. Para pemain menoleh dan melihat anggota ras menara muda yang menunggangi punggung naga darah kerangka. Mereka melambaikan palu drum dengan sekuat tenaga. Drum berbunyi, dan urat-urat mereka muncul keluar dan menggeliat seperti ular. Suara Richard yang melengking bergema di telinga pasukan ketika dia melihat buff yang meningkatkan atributnya. Naga darah kerangka, lepaskan semua pemain dan prajurit menara. Alvis, pimpin naga darah kerangka, patung batu orang mati dan pengendali badai pasir. Serang dari langit, aku butuh kalian untuk menduduki langit. Emily, Popov, pimpin pasukan darat dan serang. Kratos, aktifkan kekuatan roh heroik ras menara dan tunda serangan iblis lilin yang melampaui. Pemain, bertarunglah dengan ganas dan bebas. Yang mulia Tai Long, ikuti aku ke kuil laba-laba. Dia berbalik dan melihat sekeliling sesudahnya. Nada suaranya menjadi nyaring dan agung. Ingat, ini pertempuran terakhir kita. Mati, kemuliaan dan kemenangan adalah milik kita. Angkat pedang, angkat tombak, tarik busur, serang, wuh, sebuah trompet berbunyi. Sebuah pasukan telah mencapai puncak momentumnya. Mereka menyerbu kuil laba-laba di ujung pandangan seperti harimau yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Tidak seorang pun memperhatikan jumlah penjaga yang melindungi kuil laba-laba. Itu tidak lagi tidak perlu. Para pemain harus menyerang ke arah yang ditunjukkan oleh aturan. Pasukan laba-laba merasakan musuh memandang rendah mereka ketika mereka tiba-tiba muncul dan menyerang. Raungan itu terdengar seperti raungan iblis dari jurang. Suara yang menusuk telinga memenuhi langit yang membuat orang-orang merinding. Penenun kehampaan di langit menyerang langsung ke arah musuh. Badai pasir menelan musuh. Puci, jaring laba-laba yang beracun dan lengket melesat keluar dari dinding. Mereka menembus badai pasir dan mengikat patung-patung batu di dalamnya itu seperti dinding daging dan darah. Laba-laba terus-menerus menghalangi jalan menuju kuil laba-laba. Para pemain di tanah tidak dapat mengimbangi serangan itu. Lebih dari 100 orang menyaksikan pertempuran epik ini. Pasukan Twilight City sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah musuh yang sangat banyak. Tidak seorang pun dapat mengabaikan perbedaan jumlah antara kedua belah pihak. Namun, kedua pasukan itu saling mendekat. Hualala, seluruh tanah tiba-tiba melunak. Pasukan itu melihat ke bawah ke tanah kerikil yang telah berubah menjadi pasir kuning. King Qiu menyerang. Saat pikiran ini muncul, gelombang pasir setinggi 30 meter yang mengerikan muncul dari tanah. Gelombang pasir menyapu pasukan laba-laba seperti tsunami. Pasir itu langsung menenggelamkan pasukan laba-laba yang membentuk dinding daging. Mereka bergegas 100 meter dan mengubur laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang pasir menghilang tanpa jejak karena berkurangnya pasir. Pemandangan ini menyebabkan kelopak mata 100 pemain di belakangnya berkedut. Mereka terkejut dan mendesah dalam hati mereka. Itu King Qiu, bunuh. Gelombang pasir menghancurkan formasi pasukan. Pemimpin ras tower di darat, Popov, pahlawan level 19, memimpin ratusan anak ras tower setinggi 3 hingga 4 meter dan menyerang musuh. Kratos adalah master jiwa gelap, bos level 19. Dia memimpin 32 pelayan gelap dan menyerang di depan klan tower. Darah dan daging beterbangan di mana-mana ketika Kratos menabrak formasi pasukan. Pertempuran di darat sangat ganas, dan mereka yang di langit bahkan lebih ganas. 5 skuadron pengendali badai pasir berubah menjadi badai pasir yang melahap semua dan menyapu penenun kekosongan. Pengendali badai pasir meniup paku raksasa yang dipadatkan pasir kuning. Mereka bahkan lebih ganas daripada serangan ledakan senjata pengepungan yang berat. Jaring laba-laba kekosongan tidak dapat menghalangi mereka. Badai pasir langsung merobek jaring laba-laba dengan lengket yang kuat. Badai pasir membawa serta jiwa dan kehidupan kemanapun mereka lewat. Alvis, pahlawan naga Beyond Areng, menyerang badai pasir. Lebih dari 100 naga darah kerangka mengeluarkan lidah api panjang yang melahap ikan yang lolos dari jaring. Seekor tomahawk memanen beberapa jiwa setiap kali bersiul.
Kuil laba-laba pasukan pertahanan jauh lebih kuat daripada Twilight City yang menyerang tetapi tidak dapat melakukan serangan balik secara efektif di bawah serangkaian serangan. Adegan ini membuat para pemain di belakangnya merasakan darah mereka mendidih. Adegan itu terus membuat mereka takjub meskipun mereka telah melihat pasukan Twilight City menyerang dengan mendominasi. Pertempuran ini menjadi pertempuran langsung. Tidak ada kepalsuan untuk dibicarakan. Itu adalah kompetisi kekuatan yang mutlak. Namun, serangan awal mengungkapkan keunggulan jumlah pasukan laba-laba. Keunggulan itu menjerat pasukan Twilight City. 6 pahlawan penenun Void level 19 bergabung dalam pertempuran di atas kuil. Laba-laba sesudahnya, mereka menahan pengendali badai pasir tirani di langit. Jaring pahlawan penenun Void dapat menempel di pasir kuning dan dengan cepat melemahkan pengendali badai pasir. Richard mengabaikan pertempuran di luar. Dia menatap kuil laba-laba. Kemudian, aura yang familiar itu menyerangnya. Reptil rendahan, beraninya kau menghujat Tuhanku. Penghujatan abisal bergema di langit. Semua orang di medan perang merasakan tekanan berat di dada mereka. Itu membuat mereka sulit bernapas. Richard melihat ke atas. Salah satu dari mereka tingginya sekitar 5 meter. Tubuhnya seperti lilin yang meleleh yang mengembun lagi. Lebih dari 10 tentakel lilin putih meneteskan cairan berwarna darah di tubuhnya. Satu mata merah tumbuh di kepalanya. Orang bisa menemukan jejak distorsi, kebiadaban, kejahatan, kegelapan, dan kekacauan di jurang tak berdasar dari bentuk kehidupan yang menakutkan itu. Setan lilin adalah favorit Dewi Laba-Laba. Monster ini melambangkan hati yang kacau dan jahat dari dewa konspirasi yang dapat menggetarkan jurang. Aura jahat yang tak berujung menyapu dunia. Monster yang menakutkan itu menyelimuti mata semua orang dengan ketakutan dan kepanikan. Mata Richard menajam. Kratos, lakukan. Ia mendengar perintah Richard. Pemakan jiwa gelap itu membantai pasukan laba-laba di depannya. Kratos mengangkat kepalanya dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Ia menatap dengan rakus dan kejam pada iblis lilin yang melayang di langit. Ia bisa membuat pemakan jiwa itu lebih kuat jika ia membantai iblis lilin itu. Kaca, kulit di tubuhnya meledak. Bercak-bercak retakan besar muncul. Pada saat yang sama, aura yang menakutkan meledak. Ia memanggil roh kepahlawanan kuno ras menara. Itu adalah buff 1 kali. Tingkat kekuatan pemakan jiwa gelap dengan cepat naik ke transenden. Richard melambaikan tangannya tanpa ragu, dan pasir kuning menyelimuti dewa penipuan. Mereka jatuh ke tanah. Mereka menghilang ke dalam pasir. Kemudian, setelah beberapa tarikan napas, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya meledak puluhan meter dari kuil laba-laba. Keduanya tiba-tiba muncul di depan kuil. Mata Richard menyipit, dan pasir kuning di sekitarnya mengembun menjadi bilah tajam. Mereka seperti penggiling daging yang membunuh musuh di sekitarnya. Tai Long, yang mulia, kendalikan hati itu. Richard akan menerima kekalahan dalam pertempuran itu asalkan dia bisa mendapatkan hati sang dewa. Dia harus menyelesaikan misi tingkat S itu tanpa peduli biayanya. Dewa tipu daya itu membusungkan dadanya. Itu mengubah tubuhnya yang tua dan kering menjadi tubuh yang agung dan kuat. Jantung itu ada di dalam patung Lolita. Lord Richard, hentikan yang lain. Tai Long tiba-tiba memudar dan menghilang begitu saja sebelum Richard sempat menjawab. Kuil itu bisa mengidentifikasi energi dari semua unit yang tersembunyi. Namun, kuil itu tidak bisa mendeteksi jejak mereka. Richard hanya bisa mengandalkan kekuatan orang-orang tua hebat yang tersisa di dalam tubuh untuk merasakan bahwa dewa tipu daya itu telah menjadi transparan. Dia menghitung bahwa dewa itu telah melewati kerumunan padat manusia laba-laba jurang di hadapannya dan menuju ke area pusat. Bagian dalam kuil laba-laba itu berbentuk oval. Tingginya 100 meter atau lebih dan diameternya 1000 meter. Para pencipta menggunakan sihir spasial secara ekstrim di kuil ini. Patung-patung laba-laba yang hidup di depan tembok di sekitarnya memberi orang perasaan bahwa mereka akan bangun di detik berikutnya. Pasukan laba-laba itu menumpuk seperti semut. Richard dapat melihat lorong spasial seluas 20 meter atau lebih di sudut tenggara. Laba-laba merangkak keluar dari sana saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam saat melihatnya. Itu adalah saat terakhir. Richard berbalik dan melihat seseorang menghalangi pintu. Cahaya pasir kuning melonjak dari tubuhnya. Pasir itu mengembun menjadi lusinan pedang raksasa sepanjang 7 hingga 8 meter. Pertarungan pasir kuning itu seperti tangan raksasa tak terlihat yang memegangnya dan berputar. Dia membantai ke segala arah dengan mendominasi.
Itu seperti seseorang melemparkan laba-laba jurang yang melonjak dan laba-laba raksasa seperti jerami ke pemotong rumput di hadapan pedang. Kaca, kaca, darah dan daging beterbangan di mana-mana dengan suara renyah. Itu mengubah satu laba-laba demi satu menjadi anggota tubuh yang patah. Darah hijau berceceran di mana-mana. Sosok Richard yang kabur tampak seperti dewa perang di bawah kekuatan agung pasir kuning. Itu seperti seseorang telah menghidupkannya kembali dari zaman kuno. Dia menekan ke bawah di depan kuil laba-laba dengan mendominasi dan dengan kuat memblokir pintu masuk. Dia menghadapi serangan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya tetapi tetap tidak tergerak. Perilaku pengkhianatan ini membuat pasukan laba-laba di sekitarnya menjadi gila. Cacing terkutuk ini menghujat para dewa. Ses, raungan menyedihkan bergema di langit. Pasukan itu seperti segerombolan belalang yang mengangkat gelombang besar saat mereka melonjak. Mereka tidak dapat menahan serangan berintensitas tinggi seperti itu jika itu adalah pemain lain. Darah dan kekerasan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Dan, persen tanda pagar Akeong. Sebuah mantra aneh terdengar di langit saat ini. Gema tumpang tindih di kuil. Mereka bahkan lebih bergejolak daripada suara raungan di medan perang. Patung besar Dewi Laba-Laba di tengah memancarkan gelombang fluktuasi yang luar biasa. Mantra yang tidak jelas mengiringi ayunan. Aura itu menyebabkan gelombang pasukan laba-laba berhenti sejenak. Dan kemudian mereka melepaskan raungan yang lebih melengking. Jeritan kesal membuat kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa. Seseorang menghujat para dewa. Pasukan laba-laba di depan patung Dewi Laba-Laba melambaikan senjata mereka dan mencoba menemukan musuh yang bersembunyi di suatu tempat. Itu terjadi secara bersamaan. Patung laba-laba yang mengerikan dan bengkok yang didirikan di kuil mengeluarkan suara retakan yang tajam saat mereka bangkit kembali. Laba-laba batu, level 18, potensi 3 bintang Radiant Moon. 200 atau lebih laba-laba batu menghalangi jalan dan menyerang Richard. Manusia laba-laba jurang menghalangi jalan dan menghancurkan mereka yang datang. Postur buas membuat orang-orang menjadi sangat dingin. Itu adalah pasukan paling pemakan jiwa yang menjaga kuil laba-laba. Manusia laba-laba jurang dan laba-laba raksasa hanyalah tambahan. Ekspresi Richard tidak berubah. Dia perlu mengulur waktu musuh. Musuh harus mengincar dan mengejarnya untuk memancing mereka menjauh dari pekerjaan dewa tipu daya. Kemarahan membuncah di dada mereka. Laba-laba tidak dapat menemukan mantra, dan itu mengganggu mereka. Richard telah menjadi target yang sempurna. Pasti ini ulah cacing sialan ini. Laba-laba batu itu menyerbu ke pedang pasir kuning yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dentang, suara tajam logam yang bertabrakan meledak. Percikan api keluar, pedang pasir kuning yang dapat membunuh laba-laba hanya dapat meninggalkan bekas putih di tubuh para prajurit baru ini. Pedang itu tidak dapat melukai mereka. Pertahanan yang mengerikan, niat membunuh laba-laba batu meluap. Matanya memancarkan cahaya yang ganas dan gila. Ia bersumpah untuk mencabik-cabik Richard. Richard menyipitkan matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya ketika para prajurit bulan bercahaya level 18 ini mendekat. Detik berikutnya, pasir kuning yang tak berujung tiba-tiba melayang keluar dan menyelimuti. Laba-laba batu yang pertama kali menyerang. Butiran pasir kecil akan melemahkan seseorang, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang. Pasir langsung melilit laba-laba batu. Tak lama kemudian, pasir tiba-tiba menekan laba-laba di dalamnya. Itu seperti tangan raksasa yang terkepal erat. Kaca, itu menghancurkan cangkang keras yang awalnya dapat menahan serangan pedang pasir kuning. Sejumlah besar retakan muncul. Aliran lendir hijau bau berceceran keluar dari retakan. Itu menghancurkan prajurit bulan bercahaya level 18 begitu saja. Itu adalah kematian murni. Itu tidak memengaruhi Richard. Dia melihat laba-laba patung batu yang menyerangnya. Dia menyipitkan matanya. Tanah di luar kuil laba-laba telah berubah menjadi pasir dan meledak. Itu langsung berubah menjadi badai pasir dan melonjak ke kuil laba-laba. Itu tidak dapat menghentikan pasir halus yang menembus setiap pori, meskipun tubuh laba-laba itu luas. Wosh! Badai pasir yang mengerikan itu menutupi lebih dari 200 meter di sekitar Richard. Itu karena laba-laba terlalu padat dan mengurangi jangkauan. Seseorang biasanya tidak dapat melukai laba-laba batu, tetapi serangan itu menyelimuti mereka. Bibir Richard melengkung menjadi senyum dingin. Orang bisa mendengar suara mengerikan di saat berikutnya. Boom! Itu seperti seseorang menuangkan bensin ke rumput kering dan terbakar. Api yang membakar tiba-tiba meletus. Badai pasir yang membara diperkuat.
Twilight City memperkuat badai pasir 2 kali setelah mencapai level 15. Pada saat ini, badai pasir itu menyapu ke segala arah dengan mengerikan. Musuh yang diselimuti terasa seperti seseorang melemparkan mereka ke dalam tungku baja yang meleleh. Semua laba-laba menderita panas yang membakar jiwa mereka. Serangkaian raungan memilukan bergema. Itu dengan cepat membakar bulu di tubuh laba-laba. Bau bulu yang terbakar menyerang lubang hidung Richard. Suhu yang sangat tinggi yang memicu kekuatan penghancur pasir telah meningkat 100 kali lipat. Pasir kuning mengalir ke sendi, mata, dan berbagai titik lemah luka laba-laba. Itu segera menyebabkan kerusakan besar di bawah suhu yang sangat tinggi. Itu membakar beberapa laba-laba dan mengubahnya menjadi bola api yang terus-menerus melambaikan anggota tubuh mereka. Badai pasir merobek bola-bola api ini menjadi berkeping-keping. Mereka bercampur dengan pasir kuning dan memenuhi langit. Mereka membakar dengan liar di atas. Laba-laba batu yang sangat defensif bersinar terang. Para prajurit level 18 ini melawannya secara langsung. Pasir kuning yang membara tidak dapat menembus cangkang tebal mereka. Vitalitas mereka yang ulet sungguh menakjubkan. Richard merasakan semua ini, dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan pasir kuning yang masuk ke dalam dirinya tiba-tiba melonjak. Suhu tinggi baja yang cepat mencair meningkat tajam lagi. Badai pasir yang membara telah berubah menjadi warna hijau tua. Manusia laba-laba jurang biasa tidak akan bertahan lama sebelum berubah menjadi abu. Cangkang laba-laba batu yang tebal tidak dapat menahannya lagi, dan noda merah muncul di atasnya. Itu seperti batu yang dipanaskan dengan suhu tinggi dan secara bertahap berubah menjadi lava. Laba-laba itu tidak terbakar tetapi langsung meleleh. Kekuatan destruktif dari Blazing Sunstorm yang diperkuat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, aura Richard menjadi semakin ganas. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Kemudian, pasir di luar kuil menyerbu Blazing Sunstorm lagi. Pasir yang baru masuk mulai berguling dengan kecepatan yang luar biasa dahsyat. Sand-Dragon Tornado Enhanced. Itu adalah keterampilan Beyond Areng yang baru dia peroleh setelah dia mencapai level 15. Itu juga telah menerima 2 putaran. Penguatan. Sand-Dragon Tornado dapat membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Itu seperti seseorang yang merobek pesawat. Gelombang-gelombang panas menyebabkan suhu di kuil melonjak berlebihan. Richard menjebak pasukan dan tampaknya telah mengunci mereka di dalam kompor. Itu seperti dia menambahkan arang merah ke tatakan kaki 3. Mereka akan mati karena kepanasan jika gagal melarikan diri. Richard memusatkan pandangannya pada lorong spasial di sudut tenggara yang terhubung ke jurang. Dia mengendalikan badai pasir yang membara dan bergerak langsung ke arah itu. Pasukan laba-laba di depan langsung menjadi gila saat melihat Richard mendekati patung Lolita. Nengat terbang ke dalam api di tengah jeritan melengking. Dia menyerbu badai pasir yang membara. Dia tidak akan mundur bahkan setengah langkah, bahkan jika dia harus menguji kematian. Beberapa bahkan ingin menggunakan jaring laba-laba mereka untuk menghentikan mereka. Namun, itu tidak berguna dalam menghadapi keterampilan yang sangat dahsyat, tidak peduli berapa banyak laba-laba yang ada. Badai pasir yang membara adalah tungku yang sangat besar, dan tornado naga pasir adalah intinya. Mereka hanya akan membakar laba-laba sampai mati, tidak peduli seberapa kuat mereka. Richard tampaknya telah berubah menjadi dewa api kuno dalam api dan pasir yang tak terbatas. Auranya sangat kuat. Dia menyerbu dengan mendominasi ke arah lorong spasial yang terhubung ke jurang tak berdasar. Itu membuat para penjaga laba-laba itu waspada. Badai pasir yang membara menyelimuti lorong spasial dan segera membakar ruang yang unik itu. Namun, badai pasir yang membara tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Seolah-olah dia bermain dengan angin. Itulah yang mengejutkan. Lorong spasial itu dapat terus melahap badai pasir yang membara dan memindahkannya ke separuh jalan lainnya. Tidak bisa dihancurkan. Richard mengerutkan kening. Dia merenung. Tiba-tiba, lorong spasial itu melonjak seperti tirai air. Kemudian, sosok yang menakutkan muncul di atasnya. Tubuh bagian atas adalah peri, dan tubuh bagian bawah adalah laba-laba. Dewa jahat yang membuat jurang bergetar. Penguasa rencana, penguasa yang mengendalikan level ke-500. Dewi laba-laba Lolita. Sosok yang kabur itu tampaknya telah melihat semuanya dan menatap lurus ke arah Richard. Cacing rendahan, aku sudah mengetahui identitasmu dari Raja Pembusukan. Seorang pelayan yang dibesarkan oleh dewa tingkat menengah dari sistem dewa bawah tanah berani memprovokasiku.
Tidak seorang pun akan berani menjadi begitu sombong. Bahkan jika Dewa Kobold datang, tidak, bahkan jika penguasa sistem datang. Bahasa peri kuno yang bercampur dengan bahasa jurang yang tidak senonoh bergema di langit. Richard merasakan dampak mental ketika dia mendengar ini. Itu adalah kekacauan, kejahatan, dan kegelapan. Itu seperti seseorang melemparkannya ke laut yang kacau di bagian terdalam dari jurang yang tak berdasar, dan dewa-dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster yang bertarung dalam kekacauan jika dia tidak bisa menahan serangan mental ini. Bahasa Dewi Laba-Laba bukanlah sesuatu yang bisa didengar manusia. Itu adalah bahasa dewa jahat yang paling kuat, penguasa jurang. Dewa Kobold, pupil mata Richard mengecil. Emosinya sangat halus, dia berkata dan bersungguh-sungguh dengan setiap kata. Bagaimana kau bisa tahu tentang rencana dewaku? Apakah kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya karena konspirasi adalah gelar keilahianmu? Aku, dewa penjara bawah tanah, akan menjadi penguasa dunia ini kali ini. Dewi Laba-Laba, tidak peduli seberapa kuat dirimu atau berapa banyak rencana yang kau miliki, semuanya akan sia-sia ketika era baru tiba. Kapal, era cemerlang, tidak dapat membawa jiwa, era lama. Kepastian dan keyakinan mutlak menyelimuti suaranya. Sikapnya seperti orang-orang penting yang tak terhitung jumlahnya yang telah merencanakan selama ribuan tahun dan berdiri di belakangnya. Sosok Dewi Laba-Laba yang kabur di lorong spasial hampa terdiam. Kata-katanya pasti mengejutkannya, namun, itu seperti gunung berapi yang ditekan yang meletus setelah 2 napas. Kekuatan ilahi laba-laba yang tak berujung melonjak keluar dari ujung lain lorong spasial. Hantu yang memadatkan pintu menuju kehampaan meletus dengan tekanan yang dapat menghancurkan dunia. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpartisipasi? Niat membunuh yang dingin memenuhi kedua suara itu. Tekanan pada Richard 100 kali lebih besar dari sebelumnya, dan dia bahkan ingin berlutut dan menyerah. Itu adalah tekanan dari makhluk hidup yang lebih tinggi pada makhluk hidup yang lebih rendah. Keberadaan di level dewa utama telah lama berdiri di puncak dunia ini dan dapat menghancurkan dengan lambaian tangannya. Dia merasakan tangan raksasa mencengkeram jiwanya dan mengeluarkan suara retak. Malaikat maut itu memperhatikan. Dia mengeluarkan raungan rendah. Kekuatan pasir kuning yang tak terbatas memasuki patung itu. Cahaya gelap menyelimuti tubuhnya setelahnya dan dengan paksa memblokir tekanan yang mengerikan itu. Patung dewa kuno itu berjongkok dengan sayap patah di punggungnya, dan tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya tampaknya telah hidup kembali. Sepasang mata gelap itu menatap tajam ke ruang tempat patung itu memperlihatkan sosok Dewi Laba-Laba yang kabur. Mangsa, cahaya gelap itu melonjak dan mengabaikan tekanan yang dapat membuat langit tenggelam. Cahaya itu dengan paksa menyapu dan membungkus bayangan Dewi Laba-Laba. Dewa kuno, kebencian menelan suara hantu yang bergema di langit. Kekuatan ilahi laba-laba jahat di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Itu secara langsung menahan cahaya gelap patung dewa kuno. Patung dewa kuno tidak dapat melahap kekuatan ilahi laba-laba dewi di bawah batasan alami. Mata Richard membelalak. Itu adalah pertama kalinya dia melihat dewa yang dapat melawan patung dewa kuno. Itu adalah Dewi Laba-Laba yang dapat membuat jurang bergetar. Dewi Laba-Laba ilusi itu menatap Richard dalam-dalam setelah selusin napas. Tidak masalah jika kau pengikut Dewa Kobold, atau pelayan Dewa Penjara Bawah Tanah, beritahu orang di belakangmu, tunggu penilaianku. Tidak semua orang berhak ikut campur dalam rencana ini. Reptil, bahasa elf kuno dan bahasa jurang yang tidak senonoh dengan penghinaan dan kesombongan bergema di kuil laba-laba. Bayangan Dewi Laba-Laba tiba-tiba hancur. Lorong spasial kembali ke keadaan sebelumnya. Tekanan roh dewa yang menakutkan juga menghilang. Sang Dewi pergi. Hati Richard yang tegang akhirnya tenang. Dia menghadapi tekanan Dewi Laba-Laba. Rasanya seperti ada pedang yang ditekan ke tenggorokannya. Dan dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Sulit bagi orang luar untuk membayangkan betapa kuatnya tekanan itu. Cahaya redup dari undang-undang dewa kuno secara langsung merusak lorong spasial setelah tidak dapat menemukan musuh. Itu melahap kekuatan ilahi yang melekat padanya. Kemudian, lorong spasial yang baru saja kebal terhadap serangan badai pasir berkobar retak. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekosongan itu runtuh dan berubah menjadi pecahan dalam sekejap mata. Richard meletakkan patung itu kembali ke lengannya dan menatap dewa penipuan di depan patung Dewi Laba-Laba. Nyanyian itu berhenti ketika Lolita muncul. Baru ketika Dewi Laba-Laba pergi, dia terhubung kembali.
Itu juga sejalan dengan sikap fleksibel sosok ini. Richard melihat sekeliling. Badai pasir berkobar masih berlanjut. Kekuatan pasir yang agung mencapai level 15 dan telah meningkat menjadi 50.000 poin mana. Seseorang dapat mempertahankan keterampilan ini dalam waktu singkat, tidak seperti sebelumnya. Richard melihat laba-laba jurang raksasa yang masih hidup di kuil. Dia segera membawa badai pasir berkobar. Manusia laba-laba jurang dan laba-laba raksasa di sekitarnya juga jatuh ke dalam kegilaan yang ekstrim pada saat ini. Tidak ada laba-laba yang peduli dengan kehidupan mereka saat mereka menyerbu ke dalam badai pasir. Kemudian, suhu tinggi itu mencekik dan mengubah mereka menjadi bola api yang menyala. Richard berada di tengah, dan pasir kuning tak berujung dari jauh menutupi diameter 200 meter. Api yang mengerikan membakar pasir hingga merah dan berputar tanpa henti. Kekerasan menyelimuti tornado naga pasir di tengahnya. Pasir merah akan mengenai musuh, setiap kali mereka menyerang, dan meninggalkan lubang kecil seperti peluru. Kemudian, api akan membakar mereka. Itu akan berubah menjadi bola api di tengah ratapan. Adegan ini tampak seperti kelahiran iblis lava kuno. Kematian, kegelapan, kehancuran. Itu sangat berdampak secara visual. Richard menggunakan kekuatan melahap pasir dari penguasa bukit pasir dengan dominasi mutlak dan dua transformasi level 15 sebagai kartu trufnya untuk secara paksa membersihkan musuh-musuh di kuil laba-laba. Bau mayat yang kering, hangus, rusak, dan busuk masih tertinggal di kuil laba-laba yang sangat besar saat badai pasir berangsur-angsur menghilang asap menghitamkan patung laba-laba yang hidup di langit-langit. Richard melihat ke latar belakang seperti Raja Iblis setelah kehancuran. Dia melihat situasinya terkendali. Seseorang tidak dapat mengganggu dewa penipuan saat dia masih melantunkan bahasa yang tidak jelas. Richard terbang di depan kuil laba-laba. Dia melihat keluar. Dia telah membersihkan laba-laba di kuil. Beberapa kelompok musuh berada di luar kuil. Dia telah bertarung di kuil untuk waktu yang lama. Tetapi baru 3 hingga 5 menit sejak dia muncul dan membersihkan semua orang. Pasukan Twilight City menahan musuh dan kembali sadar setelah badai pasir yang membara. Pasukan Twilight City menyerang markas laba-laba. Pasukan laba-laba segera mengamuk. Mereka meraung saat mereka menyerang ke depan. Pasir kuning berubah menjadi pedang. Itu dengan paksa menghalangi musuh di luar. Penggiling daging muncul kembali. Richard punya waktu untuk mengamati pertempuran di luar. Pasukan langit Twilight City terlibat dengan para penenun kekosongan yang padat dalam pertempuran dengan Alphys sebagai komandan. Naga darah kerangka, patung batu mati, mumi penjaga, pengendali badai pasir, dan raja pasukan kekaisaran bergabung untuk melawan musuh. Laba-laba jatuh dari langit setiap detik. Namun, Twilight City mengalami kerusakan yang signifikan ketika mereka menghadapi setidaknya 2 tim besar penenun kekosongan. Musuh terus-menerus membunuh patung batu orang mati dan mumi penjaga. Bahkan naga darah kerangka yang mengikuti di belakang Alphys telah kehilangan beberapa tim. Pertempuran di langit itu gila, dan di tanah bahkan lebih intens. Ratusan keturunan ras menara menyerang ke depan di bawah kepemimpinan pemimpin ras menara level 19 Popov. Kurang dari 50 keturunan ras menara yang tersisa setelah pertempuran berdarah. Centaur level 14, Emily, telah mengaktifkan bentuk pertempurannya, dan tubuhnya telah tumbuh hingga 10 meter. Itu seperti pendobrak yang menghantam tembok kota setiap kali dia mengayunkan kapaknya. Dia memotong pasukan laba-laba di tanah menjadi beberapa bagian. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan centaur itu. Centaur terlahir sebagai pejuang. Pertarungan dengan iblis lilin paling menarik perhatian. Makhluk hidup ciptaan Lolita ini melayang di kehampaan. Ia bertarung melawan pemakan jiwa gelap, Kratos, yang merupakan bos level 19, bukan level 20. Level Kratos dinaikkan secara paksa ke Transcendent setelah ia memanggil roh menara. Tubuhnya yang terbuat dari batu kini memancarkan kilau metalik. Kekuatannya yang mengerikan dapat menghancurkan tembok kota dengan satu pukulan. Para pelayan gelap mengelilingi Kratos dan berkoordinasi dengan serangannya. Jumlah 32 orang telah turun menjadi kurang dari 20. Pasukan biasa tidak bisa mendekati pertempuran tingkat Transcendent. Mereka melihat ke medan perang, dan kekosongan yang luas muncul di tengah. Hanya sosok besar pohon kuno dewa yang berdiri di sana. Itu berpartisipasi dalam pertempuran epik ini tanpa rasa takut. Kekuatan kekejian telah melampaui batas level ini sebagai bos tingkat atas dengan kekuatan dan otoritas busuk ini.
Setan lilin harus mundur setiap kali cabangnya yang membawa otoritas busuk tak berujung berayun. Otoritas busuk adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh para transenden. Bunuh. Kekuatannya yang luar biasa memungkinkannya melayang di udara dan memperoleh kemampuan untuk bertarung di udara. Tubuhnya setinggi 6 meter, dan ia memegang palu perang yang berat. Kekuatan ledakan dari tubuhnya yang berotot bahkan dapat mendistorsi kekosongan. Setan lilin, yang ditutupi tentakel seperti gurita, menyerang dengan aneh. Berton-ton lilin akan terbang keluar setiap kali ia melambaikan tentakelnya. Tubuh pohon kekejian itu akan dengan cepat berasimilasi begitu bersentuhan dengan lilin putih yang jahat. Ia langsung berubah menjadi tubuh lilin. Beberapa laba-laba yang terkena dampak gempa susulan pertempuran itu bahkan berubah menjadi patung lilin dalam sekejap mata setelah ditetesi lilin putih. Setan lilin itu tidak memiliki kelemahan fatal. Itulah yang menakutkan. Kratos tidak dapat menyebabkan kerusakan dengan serangannya. Kratos akan segera meledakkan tubuh iblis lilin itu, dan bercak-bercak retakan besar akan muncul. Namun, luka-luka itu akan dengan cepat sembuh seperti lilin yang meleleh sesudahnya. Setan lilin itu akan langsung kembali normal bahkan jika musuh menghancurkan matanya. Ia tidak bisa mati. Karakteristik yang mengerikan ini membuat monster transenden yang sudah sulit ini menjadi lebih merepotkan. Kelopak mata Richard berkedut. Dia ingin membiarkan Kratos mendapatkan kekuatan luar biasa dan membunuh iblis lilin dengan paksa, tetapi pikiran ini menghilang ketika dia melihat monster itu meledak dan segera pulih. Rencananya tidak dapat bertahan dari perubahan. Dia tidak dapat membunuh monster tingkat ini tanpa kekuatan yang lebih kuat. Itu adalah favorit Lolita. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menggunakan akal sehat untuk memujinya. Untungnya, tujuan utamanya kali ini bukanlah untuk bertarung sampai mati dengan iblis lilin ini. Itu adalah untuk mengambil hati dewa. Dewa penipuan akan memulihkan sejumlah kekuatan selama dia bisa mendapatkannya. Ketiga belah pihak akan dapat membunuh pihak lain. Kunci dari segalanya sekarang adalah menjaga gerbang kuil dan tidak membiarkan siapapun mengganggu dewa penipuan. Dan tanda pagar akeong-akeong persen dan asteris. Pada saat ini, suara yang dalam dan tidak jelas datang dari kuil. Suara ini menembus kuil dan bergema di seluruh langit. Pada saat yang sama, suara kaca pecah terdengar. Sesuatu terjadi setelahnya. Bang, bang, bang. Semua orang mendengar suara jantung mereka berdetak. Bau darah segar yang kuat dan fluktuasi kekuatan ilahi yang agung mengiringi suara itu. Sesuatu telah menghancurkan segel hati dewa. Richard tiba-tiba menoleh untuk melihat ke tengah kuil. Patung Dewi Laba-Laba itu memiliki banyak retakan. Dan jantungnya telah hancur. Dia samar-samar dapat melihat jantung merah terang berdetak di dalamnya. Mana di sekitarnya akan naik dan turun. Setiap kali melonjak, ia membentuk gelombang. Ia bisa merasakan keistimewaan hati itu bahkan dari jauh. Iblis lilin itu saat ini juga merasakan aura itu saat bertarung dengan Kratos. Ia menoleh tiba-tiba, dan mata merahnya menembus kuil. Ia mengeluarkan teriakan melengking dan melesat melintasi langit seperti kilat. Ia langsung menuju kuil laba-laba. Sikap sembrono itu, brutal dan buas, membekukan jiwa semua orang saat ini. Pada saat itu, tubuh halus Tai Long muncul di hadapan patung Dewi Laba-Laba. Ia perlahan mengulurkan tangan dan meraih hati itu. Dewa tipu daya menyentuh hati sang dewa dan memperlihatkan sosoknya. Bang, 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 bang. Detak jantung yang kuat bergema di telinga semua orang. Setan lilin itu terus-menerus membakar api dan melintasi kehampaan. Ia bergegas tepat di depan kuil. Detik berikutnya, sosok Kratos tiba-tiba muncul di hadapan musuh. Teleportasi. Pemakan jiwa gelap itu ingin menghentikan iblis transenden ini. Namun, sebuah adegan yang berdampak terjadi. Tubuh iblis lilin itu meleleh seperti lilin dan melewati tubuh Kratos. Kemudian, ia membentuk kembali tubuhnya di belakang pemakan jiwa gelap itu. Adegan ini memberi orang-orang dampak psikologis yang menyiksa jiwa. Monster ini sungguh menakutkan. Pasir di sekitar Richard mulai melonjak, tetapi iblis lilin itu terlalu cepat. Monster itu menerobos formasi pertempuran pasukan pedang yang dibentuk oleh pasir kuning dan menyerbu kuil seperti badai. Dewa tipu daya itu menyerang langsung ke patung Dewi Laba-Laba dan mengepalkan jantungnya. Richard menyipitkan matanya. Dia secara tidak sadar bersiap untuk mengeluarkan skill. Namun sedetik kemudian, dia tercengang. Dewa tipu daya itu mencengkeram jantung itu dan perlahan-lahan memasukkannya ke dadanya.
Dadanya tampak seperti ilusi saat jantungnya menembusnya. Sesuatu yang agung terjadi setelahnya. Bang, 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 detak jantung terdengar semakin agung. Pembuluh darah dari jantung dengan cepat terbentuk kembali, dan otot-otot dalam tubuh dengan cepat mengembun. Itu bahkan lebih mengejutkan. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan agung itu membangun seluruh tubuh. Seseorang dapat merasakan lonjakan kekuatan bahkan dari jarak yang sangat jauh. Itulah jantung Dewa Tipu Daya, dan sekarang ia kembali ke tempatnya. Setan lilin itu akhirnya bergegas ke hadapan Tai Long tepat saat pembentukan tubuhnya. Setan yang diciptakan oleh Lolita itu mengeluarkan raungan yang dalam. Auranya gelap dan jahat seolah-olah telah merangkak keluar dari jurang yang tak berdasar. Monster itu bahkan perlu menyerang orang-orang biasa. Auranya hanya akan menyelimuti mereka untuk jatuh ke dalam kegilaan total. Lebih dari selusin tentakel seperti gurita melambai dan mencambuk Dewa Tipu Daya itu. Fiuh, udara meledak, dan suara udara yang menusuk telinga menembus gendang telinga seseorang. Itu membuat semua orang takut. Serangan itu mendarat di tubuh Tai Long. Namun yang mengejutkan semua orang, kekuatan yang dapat dengan cepat menghancurkan tembok kota dan memecahkan batu gunung itu tidak menyebabkannya sedikit pun kerusakan. Setelah melihat lebih dekat, perisai transparan telah muncul di tubuh jiwa sisa dewa yang dengan kuat memblokir kerusakan itu. Dewa penipuan menatap acuh tak acuh pada iblis lilin saat ia melambaikan tentakelnya. Aku adalah dewa kepercayaanmu. Berlututlah. Itu adalah bahasa dewa kuno. Suaranya yang dingin terdengar seperti guntur di kuil laba-laba. Tubuh iblis lilin yang menakutkan itu menegang saat ini. Konflik tanpa akhir memenuhi tatapan iblis itu. Kemudian, iblis transenden itu perlahan membungkuk dan berlutut di kehampaan sementara Richard menonton. Itu lebih seperti berbaring di udara tanpa anggota tubuh seperti lutut. Posturnya sangat rendah hati. Itu, seperti berlutut di hadapan dewa yang disembahnya dan diyakininya. Pupil mata Richard mengerut. Dewa penipuan, apakah ini masih kekuatan kebohongan? Transformasi Tai Long bukanlah omong kosong. Apakah dia memahami sesuatu? Pikiran Richard akan berputar. Iblis lilin itu berlutut di kehampaan dan membuka mulutnya. Itu membungkuk dengan rendah hati. Dewa Agung, hambamu yang rendah hati memberi hormat padamu. Tubuh tua Tai Long berdiri di hadapan iblis transenden dengan bangga. Bunuh semua laba-laba di sekitar kuil. Aku mengirim mumi-mumi yang menyerang kuil untuk menguji keadaan. Laba-laba bahkan tidak bisa melindungi kuil. Nada suaranya mendominasi dan tidak dapat diganggu-gugat, dan ada sedikit keagungan seorang penguasa. Aku akan mematuhi perintahmu, Tuhan. Kegilaan yang membara memenuhi mata merah iblis lilin. Monster itu tidak ragu-ragu atas perintah yang penuh celah dan bertentangan secara logis ini. Iblis lilin berbalik dan meninggalkan kuil. Ia bahkan menyelamatkan Richard saat ia menghalangi pasukan laba-laba. Ia muncul di luar lagi setelah waktu yang lama. Iblis lilin meleleh dan mengubah bola lilin di kehampaan. Aura jahat dan gelap meningkat 100 kali lipat. Kemudian, laba-laba yang baru saja memimpin pasukan laba-laba untuk melawan pasukan Twilight City menyerang bawahannya. Bola lilin itu tiba-tiba mengembang dan membentuk bola cairan setinggi puluhan meter. Kemudian, bola itu melonjak ke arah laba-laba di sekitarnya. Bola itu benar-benar menyelimuti pasukan laba-laba dalam sekejap. Tubuh mereka berubah menjadi patung lilin saat masing-masing bersentuhan dengan bola cair. Kemudian, mereka hancur menjadi lilin dan memasuki tubuh iblis lilin. Ia melahap ratusan laba-laba di dekat kuil hanya dalam selusin napas, dan lilin yang mereka ubah menjadi beberapa kali lebih kuat. Lilin itu mengembun menjadi bola sesudahnya dan melonjak tanpa alasan. Ia melahap dan mengasimilasi semua kehidupan yang diselimutinya. Adegan itu mengejutkan pasukan laba-laba. Bukan karena musuhnya kuat, tetapi, mengapa tuan mereka menyerang mereka? 10.000 pertanyaan muncul di benak mereka. Namun, pada saat ini, iblis lilin yang meleleh itu tidak menanggapi mereka. Sebaliknya, ia membunuh laba-laba dengan lebih ganas. Ia melaksanakan perintah dewa, yang merupakan kehormatan tertinggi. Pertempuran sengit tadi telah berubah menjadi pemandangan aneh seorang pemimpin yang membantai pasukan dalam sekejap mata. Pasukan Twilight City tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Mereka bahkan mundur untuk mencegah kerusakan yang tidak disengaja. Suasana tegang Richard berangsur-angsur membaik, dan dia menoleh untuk melihat Dewa Tipu Daya. Yang Mulia Tai Long, apakah kekuatan hati itu sudah diaktifkan? Dewa kebohongan mengangguk dan menggelengkan kepalanya ragu-ragu. Aku tidak punya tubuh,
dan aku tidak punya kekuatan Dewi Laba-Laba untuk mengendalikanku. Meskipun aku bisa menggunakannya untuk sementara, itu tidak akan bisa mendukungnya lama-lama. Berapa lama lagi kau bisa mengendalikan iblis lilin itu? 10 menit. Tatapan dewa tipu daya itu samar-samar. Aku harus berterima kasih atas nasihatmu. Kalau tidak, aku tidak bisa memengaruhi monster yang sangat percaya pada Lolita dengan kekuatanku saat ini. Kekuatan kebohongan dan tipu daya tidak harus licik seperti tikus di selokan. Dalam pertempuran langsung, tipu daya dan kebohongan tidak lebih lemah dari manusia. Itu membuat Richard merasakan persetujuan yang langka. Satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat seorang transenden kehilangan akal sehatnya. Kekuatan ini sangat kuat, ada sedikit hukum dalam kata-katanya. Dia bisa membuat seluruh pasukan mengkhianatinya dengan satu kata di masa depan jika dia terus menggali lebih dalam. Selain itu, dia bisa menggunakannya untuk mengganggu pikiran pihak lain dalam pertempuran. Kekuatan yang dimiliki Dewa Penipuan memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Dia melihat keluar kuil dan dengan cepat menemukan Popov, pahlawan level 19, yang tingginya lebih dari 8 meter dan berdiri seperti gunung kecil. Popov, suatu kekuatan telah menghancurkan lorong spasial yang menghubungkan ke jurang. Dan itu mengendalikan iblis lilin. Apalagi yang perlu kita lakukan untuk memulihkan pesawat ini? Penghancuran kuil laba-laba hanyalah salah satu langkah. Jurang masih akan menyeret mereka jika mereka tidak bisa memperbaiki keruntuhan planar di ambangnya. Hancurkan kuil laba-laba ini. Popov sama sekali tidak ragu dan berteriak dengan penuh semangat. Kuil adalah inti dari erosi kekuatan planar Lolita. Selama kita bisa menghancurkan kuil, pesawat bisa pulih. Itu akan memulihkan dunia. Richard menatap patriark besar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat kembali ke Dewa Penipuan. Yang mulia Tai Long, kita harus menghancurkan kuil ini dan membiarkan kekuatan planar pulih. Dewa Penipuan terbang langsung ke sisinya. Dia menatap langsung ke matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Lakukan sekarang. Kita tidak bisa membiarkan Lolita muncul lagi. Kekuatan para dewa kuno adalah penangkal yang kuat bagi para dewa, tetapi Lolita memiliki senjata ilahi yang dapat melawan kekuatan para dewa kuno, kita tidak dapat menundanya. Jantung Richard berdebar kencang. Dia terbang menjauh dari kuil tanpa ragu-ragu dengan sisa jiwa dewa yang baru saja merekonstruksi tubuhnya. Setan lilin yang tersihir itu membantai setiap laba-laba dalam pasukan laba-laba. Richard menoleh untuk melihat kuil raksasa yang tingginya lebih dari 50 meter, dengan tubuh bagian atas elf dan tubuh bagian bawah laba-laba. Treebeard, hancurkan. Pohon kuno dewa itu bergegas mendekat ketika mendengar perintah itu. Batang pohon raksasa itu seperti senjata yang bisa menyerang kota. Itu bisa menghancurkan kuil. Bang! Suara tabrakan yang mengerikan meledak. Rune muncul di kuil laba-laba. Ini melindunginya dengan kuat. Tetapi pohon kuno dewa tidak akan peduli begitu saja. Itu melepaskan lebih dari 10 batang pohon dan lusinan akar pohon dengan kekuatan penuh. Mereka merobek bumi di sekitarnya, dan debu beterbangan ke langit. Batang dan akar menghancurkan Rune seperti kulit telur di bawah dampak kekuatan yang menyiksa jiwa. Bang! Bang! Suara ledakan terus-menerus terdengar. Banyak bangunan dapat menahan kerusakan dari bos tingkat atas, tetapi itu bukan kuil laba-laba di hadapan Richard. Kaca, mereka akhirnya menghancurkan Rune di kuil laba-laba sesudahnya. Batang pohon menghantam dinding kuil, dan retakan menyebar seperti cangkang kura-kura. Kuil mulai runtuh tanpa perlindungan Rune. Potongan-potongan tanah besar jatuh dari langit, dan bumi berguncang tanpa henti. Suara gemuruh keruntuhan itu tak ada habisnya. Pohon kuno dewa itu seperti dewa jahat yang menghancurkan dunia. Itu tanpa pikir panjang mencurahkan kekuatannya. Tabrakan, sebuah suara menggelegar terdengar. Itu akhirnya meruntuhkan kuil yang melambangkan Lolita. Tanah berguncang, dan para pemain yang berada ribuan meter jauhnya merasakan kaki mereka mati rasa. Gelombang suara yang mengerikan menyapu. Setan lilin itu gemetar dan berhenti saat melahap pasukan laba-laba. Kemudian, setan lilin itu mengembun lagi. Tubuh yang kacau dan jahat itu muncul di langit lagi. Itu menatap pasukan laba-laba yang setengah bersih dan kuil laba-laba yang runtuh di depannya. Mata merah tunggal itu tertegun sejenak. Setan, mengapa itu membunuh bawahannya? Mengapa dewa yang agung memberi perintah yang aneh seperti itu? Tidak, tidak, itu bukan dewa agung. Mata tunggal itu menatap dewa tipu daya,
dan niat membunuh yang ganas yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuat para prajurit berpengalaman gemetar ketakutan. Dewa itu menipu iblis. Reptil sialan, sialan, sialan. Kemarahan tak berujung meledak di dadanya. Mata merah itu memancarkan cahaya merah tak berujung, dan tubuh lilin putih itu berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Itu memancarkan aura iblis dan gila. Tekanan itu bahkan membekukan kehampaan. Setan lilin itu menyerang dewa tipu daya. Itu mengabaikan yang lainnya. Sikap itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Sebuah suara gemuruh menyusul setelahnya. Gemuruh. Suara keruntuhan yang lebih dahsyat terdengar. Kuil laba-laba yang baru saja runtuh itu tenggelam ke dalam tanah. Seolah-olah seekor binatang raksasa yang bisa melahap dunia membuka mulutnya yang besar. Kaca. Mereka bisa mendengar suara pecahan kaca ketika kuil laba-laba itu tenggelam maksimal. Kemudian, cahaya yang kacau melesat ke langit dari tanah. Itu mengirim bangunan dan batu-batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter ribuan meter jauhnya. Kekuatan itu memengaruhi semua orang di sekitarnya. Tubuh Richard terbang tak terkendali sejauh 100 meter. Dia melihat sekeliling. Mayat-mayat yang memancarkan aura yang menggetarkan jiwa terbang melintasi langitannya dengan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Dewa yang sudah mati tetaplah dewa. Itu adalah eksistensi tingkat tinggi. Kuburan para dewa. Dewa penipuan itu menatap salah satu mayat yang kabur. Tatapannya rumit. Richard menahan denyutan di hatinya. Matanya berbinar. Dia bisa melihat bahwa tubuh para dewa ini seperti gunung emas yang berkilauan dan mengandung nilai tak terbatas. Twilight City akan mengalami lompatan kualitatif jika dia bisa membawa kembali semua tubuh dewa. Pada saat ini, iblis lilin kembali sadar dan menyerang dewa penipuan. Raungan memilukan dari mulutnya mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang seseorang. Tidak ada yang bisa meremehkan aura transenden yang aktif. Dewa penipuan itu berbalik dan menatap iblis lilin yang melesat di langit seperti kilat. Tatapannya menjadi dingin. Bang, bang, bang. Suara detak jantungnya bergema di langit lagi. Kekuatan ilahi yang melonjak di tubuhnya meletus di detik berikutnya. Itu seperti gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Itu langsung menyelimuti area seluas beberapa ratus meter. Setan lilin itu berhenti ketika menyerbu ke batas itu. Niat membunuh monster bermata satu itu menjadi sedikit menyimpang dan membingungkan. Kemudian, ia memutar tubuhnya sedikit dan melonjak ke arah lain. Tentakel di tubuhnya berkedut liar, dan kekosongan itu terus-menerus meledak. Pecahan-pecahan ruang angkasa tersebar di seluruh langit. Postur yang menyiksa jiwa membuat mulut orang-orang menjadi kering. Tidak seorang pun dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika itu mengenai seseorang. Akan mudah bagi mereka untuk meledak berkeping-keping. Richard melihat bahwa ada sesuatu yang menahan setan lilin itu lagi. Dia tidak bisa tidak berpikir tinggi tentang dewa penipuan itu. Dewa memang dewa. Dia masih bisa mempermainkan yang transenden bahkan jika serangan melemahkan kekuatannya hingga ekstrim dan hanya hati dan jiwa yang hancur yang tersisa. Cahaya yang kacau mengelilingi lusinan mayat para dewa. Richard menekan emosinya dan mengalihkan pandangannya ke mereka. Pasir di tanah berkumpul dengan lambaian tangannya. Seorang manusia pasir setinggi 7 hingga 8 meter muncul. Manusia pasir itu terbang ke udara dan langsung menuju cahaya yang kacau itu. Itu menyambar tubuh dewa itu. Baru kemudian para pemain di belakang kembali sadar. Semua orang membelalakkan mata mereka ketika melihat ini, dan napas mereka menjadi cepat. Mereka tidak tahu bahwa seorang dewa meninggalkan mayat di tengah cahaya yang kacau itu. Namun, itu sangat berharga karena aura yang dipancarkannya. Mayat tingkat tinggi hanyalah senjata dewa bagi golongan mayat hidup. Sayangnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sekarang, mereka hanya bisa menunjukkan rasa iri mereka. Tidak ada yang berani melakukannya bahkan jika seseorang meminta mereka untuk naik. Seseorang tidak bisa mempermainkannya. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka naik, selain King Qiu. Para pemain berdiri dengan tatapan mata terbelalak. Manusia pasir itu menyerbu ke dalam cahaya yang kacau dan menuju tubuh dewa terdekat. Namun, setelah terbang sekitar 10 meter, pasir itu mencair seperti es yang dilemparkan ke dalam tungku. Cahaya yang kacau itu tampak tidak mencolok, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang tidak dapat diprediksi. Hati Richard hancur. Untungnya, dia punya trik di balik lengan bajunya.
Dia terbiasa menggunakan manusia pasir untuk mengintai jalan dan tidak mengambil risiko sendiri. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko jika dia tidak memakan daging tepat di sebelah mulutnya. Dia memfokuskan pandangannya, dan manusia pasir kedua muncul. Pada saat yang sama, patung dewa kuno melayang di atas kepala pihak lain. Cahaya gelap langsung menyelimuti manusia pasir itu. Richard juga dengan panik menyalurkan kekuatan pasir. Manusia pasir itu menatap lebih intens lagi. Ia menyerbu ke dalam cahaya yang kacau itu lagi dengan buff ganda. Mata Richard melebar saat ia menatap pemandangan itu. Patung dewa kuno itu memiliki efek pengekangan yang sangat besar pada kekuatan para dewa, tetapi cahaya yang kacau itu menolaknya sekarang. Itu sangat mengejutkannya. Adegan pemenang mengambil semuanya tidak terjadi. Itu adalah pertunjukan dari sisi yang sama kuatnya. Cahaya yang kacau, kekuatan para dewa kuno. Mata Richard berubah serius setelah ia merenung. Hanya kekuatan dewa kuno yang bisa mengabaikan patung dewa kuno itu. Ia langsung memikirkan lebih banyak hal. Kekuatan patung dewa kuno itu menyelimuti Lolita. Itulah sebabnya Dewi Laba-Laba itu tidak bisa membawa pergi mayat para dewa. Atau apakah Lolita yang mengatur kekuatan ini? Segudang pikiran berkecamuk dalam benaknya. Namun, ia tidak bisa membuat penilaian yang akurat. Ia tidak bisa mengandalkan beberapa informasi. Ia berbalik untuk melihat dewa penipuan di sampingnya. Yang Mulia Tai Long, ada apa dengan kekuatan para dewa tua ini? Dewa penipuan itu dengan hati-hati merasakannya sejenak, lalu ekspresinya sedikit berubah. Aku juga tidak tahu, tidak ada aura kekuatan dewa kuno di sini sebelum aku kehilangan kesadaran. Ia tidak dapat dengan bebas mengambil mayat karena penindasan cahaya yang kacau, meskipun manusia pasir di atas patung dewa kuno itu tidak meleleh. Ia seperti kolam merkuri tebal. Bertonton energi akan memberdayakan setiap langkah. Richard mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat iblis lilin itu. Makhluk transenden yang menakutkan ini masih menyerang udara. Namun, hal itu tidak dapat membuat iblis lilin dalam kesulitan dari situasi tadi. Pemakan jiwa gelap Kratos yang sebelumnya level 19, sementara ditingkatkan ke level 20. Ia tidak dapat dengan mudah membantai pihak lain. Richard tidak dapat menunda terlalu lama. Rasa urgensi muncul di hatinya. Ia berbalik untuk melihat pohon yang menjulang tinggi di samping. Treebeard, pergi dan coba keluarkan mayat-mayat itu.